Pengertian produksi. Produksi adalah suatu upaya atau kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai manfaat atau faedah pada suatu barang atau jasa. Arah kegiatannya ditunjukkan pada upaya pengaturan yang sifatnya dapat menambah atau menciptakan kegunaan atau utility dari suatu barang atau jasa. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, Tuan Husen seorang pengusaha mebel dari bahan kayu jati. Dalam 1 bulan, dia mampu menghasilkan 3 set kursi dan 4 buah lemari. Nilai guna suatu barang atau jasa. Nilai guna merupakan nilai yang dapat digunakan dari memproduksi suatu barang atau jasa. Nilai guna suatu barang atau jasa dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu A. Berdasarkan bentuknya atau form utility, B. Berdasarkan tempatnya atau place utility, C. Berdasarkan waktu atau time utility, D. Berdasarkan kepemilikan atau ownership utility. Tujuan produksi. Tujuan produksi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memperoleh keuntungan. 3. Menghasilkan barang setengah jadi. 4. Menjadi stimulan tumbuhnya usaha produk lain. 5. Mengurangi angka pengangguran. 6. Meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. 7. Menjadikan produksi Indonesia terkenal di dunia tradisional. Jenis-jenis produksi. A. Produksi agraris. Produksi agraris adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk dengan melakukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan alam tersebut akan menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat. B. Produksi industri. Produksi industri adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang nantinya dijual ke konsumen. C. Produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif adalah kegiatan produksi yang mengambil sumber daya alam dari bahan bumi kemudian menjual ke perusahaan lain untuk diproduksi menjadi suatu barang baru. D. Produksi perdagangan. Produksi perdagangan adalah kegiatan produksi yang berperan sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. E. Produksi jasa. Produksi jasa adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk menjual jasa berupa keahlian tertentu yang dapat menangani masalah orang lain. E. Produksi pengangkutan. Produksi pengangkutan adalah kegiatan produksi yang tujuannya untuk melayani pemindahan atau distribusi barang dari produksi ke lokasi terdekat dengan konsumen. Sistem produksi. Sistem produksi adalah satu rangkaian operasi yang mengolah atau memproses input berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, part, komponen, dan atau rakitan untuk menghadirkan output bernilai tambah atau produk akhir dengan mempergunakan sumber daya dari elemen teknologi atau mesin, peralatan, fasilitas, produksi dan energi, dan elemen organisasi atau tenaga kerja, manajemen, informasi, dan modal. Sistem produksi dikenal dengan 3 komponen, yaitu 1. Masukan atau input, 2. Proses transformasi, 3. Output. Input 1. SDM, 3. Modal, 4. Bahan baku, 5. Keahlian, 6. Mesin, 7. Informasi dari luar. Proses transformasi. 1. Mengindahkan, 2. Mengubah fisik, 3. Penyimpanan, 4. Pelayanan, 5. Penjualan. Output 1. Barang, 2. Jasa. Kebutuhan proses produksi. Kebutuhan proses produksi. Sebelum melaksanakan proses produksi, seorang wirausaha perlu merancangkan kebutuhan, saran, dan prasaran yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses produksi disebut sebagai input yang meliputi 1. Bahan baku, 2. Tenaga kerja, 3. Mesin atau peralatan, 4. Lokasi, 5. Biaya produksi. Proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. 1. Proses produksi terdiri atas 2 jenis, yaitu proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Proses produksi terus-menerus continuous. Proses tersebut adalah proses produksi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa berhenti. Sejak dimulai kegiatan usaha selalu mengajarkan produk yang sama sehingga prosesnya tidak pernah terputus dengan mengerjakan barang lain.
Kelebihan dan kekurangan sistem produksi terus-menerus. Kelebihan 1. Fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan produk. 2. Diperoleh penghematan yang dalam investasi mesin yang bersifat umum. 3. Proses produksi tidak mudah terhenti walaupun ada kerusakan di salah satu mesin. Kekurangan 1. Dibutuhkan scheduling routing yang banyak karena produk berbeda tergantung pemesan. 2. Pengawasan produksi sangat sukar dilakukan. 3. Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses cukup besar. 5. Biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan sangat tinggi karena menggunakan tenaga kerja yang banyak dan mempunyai tenaga ahli. Pengendalian mutu produk. Mutu produk adalah keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk yang dapat memenuhi selera dan harapan konsumen. Faktor yang mempengaruhi kualitas. Faktor yang mempengaruhi kualitas pasar, jumlah produk baru dan lebih baik yang ditawarkan di pasar. Uang, biaya mutu yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan mutu perlu diturunkan untuk memperbaiki laba. Kepemimpinan, fokus pada pelanggan dan kepemimpinan yang efektif dalam manajemen suatu. Keterlibatan karyawan dalam proses pengendalian kualitas. Manfaat pengendalian kualitas dan pengendalian kualitas. Manfaat pengendalian kualitas. Manfaat pengendalian kualitas adalah meningkatkan kepuasan konsumen, memperluas pasang pasar, dan meningkatkan daya asing perusahaan. Pengendalian kualitas. Pendekatan sistematis manajemen mutu adalah sebuah pendekatan yang sistematis untuk mengelola dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Fokus pada pelanggan. Fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan dalam pengendalian kualitas. Pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan dan analisis data untuk memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas. Aku pulang.